Merasa dihianati Demokrat, copot baliho Anies Baswedan. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Mas Anies Baswedan yang menulis sendiri. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus 2020. Tapi apa? Hanya dalam hitungan hari, Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di koalisi perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Kalau emang Anies Baswedan mau keluar dari koalisi, kemudian mau mengganti cawapres, kan bisa bicara baik-baik sebelum memulai yang baru. Sudahi dulu KPP, bicara baik-baik, jangan jadi pengecut. Jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan koalisi perubahan dan perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Serapat apapun kalian tutupi pengkhianatan itu, pasti terbongkar. Aduh. Sorry guys, sorry. Mbak Ajeng baru sadar ya. Mbak Ajeng ya, selama ini Mbak Ajeng kemana aja gitu? Kok baru nyadar? Aduh sakit perut guys. Mbak Ajeng ini ya selama ini kemana aja, kok baru nyadar kalau Pak Anies itu cuma menang merangkai kata-kata ya. Makanya kalau membela seseorang itu jangan terlalu membabi buta ya. Harus cari tahu dulu ya, rekam jejaknya terlebih dahulu, lihat kembali karakternya, gali lebih dalam. Ya ujung-ujungnya menyesal seperti ini ya. Mulai menyerang balik Anies Baswedan yang dulu selalu dipuja-puji oleh Mbak Ajeng. Oke, saya penasaran sama isi suratnya guys ya. Mari kita baca, saya akan bacakan. Ini surat yang ditulis Pak Anies kepada Ahaye guys. Mas Ahaye yang terhormat, semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam apa nih, saya nggak tahu nih ya hurufnya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas Ahaye berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat, Anies. Tanda tangannya Pak Anies ya. Waduh, ya pantasan saja ya. Mbak Ajeng ini jadi kecewa berat guys ya, jadi menyerang balik Pak Anies. Dan akhirnya surat, saya rasa ini seharusnya rahasia ini ya, tulisan tangan dari Pak Anies untuk Mas Ahaye. Ya mungkin saja ini akhirnya menjadi bocor ke publik karena
kekesalan dari pihak Demokrat guys ya. Masa Mas Anies itu udah secara diam-diam ya, omongan di belakang, mereka udah sepakat bahwa Anies AHY itu satu paket, satu pasangan. Tetapi kenapa di detik-detik seperti ini ya, Pak Anies malah berkhianat gitu ya, malah mencari pasangan lain yang saat ini sudah diberitakan bahwa Pak Anies dipasangkan dengan Caimin guys ya. Jadi antara sedih, lucunya juga ada guys ya, melihat para kader-kader dari Partai Demokrat, melihat Mas AHY dan juga melihat pendukung-pendukung dari Pak Anies ini ya. Ada yang tidak suka ya, ada yang berbelok, ada juga yang mengatakan siapapun wakil presidennya, intinya presidennya adalah Anies Baswedan. Oke, saya penasaran dan teman-teman juga pasti penasaran. Mari kita lihat seperti apa komentar dari netizen-netizen yang lain berikut ini. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alurboy. Kali ini saya mau komentari terkait dengan komentar teman-teman Demokrat, di mana terkait dengan Wapres, mereka mengklaim dan mengatakan di media sosial bahwa ada pengkhianatan di internal Anies maupun Nasdem. Saya pikir komentar ini adalah komentar yang tidak sehat, komentar yang tidak benar. Mengapa? 3 partai itu sepakat bahwa Wapres ditentukan oleh Pak Anies Baswedan. Lantas kalau Pak Anies tidak memilih AHY, kok diributin? Loh kan biarkan Pak Anies yang menentukan siapa Wapresnya. Kenapa Demokrat ngotot harus AHY yang jadi Wapres? Sementara menurut saya secara pribadi, ketika Pilgub DKI saja AHY kalah kok. Terus kenapa kita ngotot? Kalau Nasdem ataukah PKS memaksakan Anies dan AHY, menurut saya kita dalam keadaan kekalahan besar, tidak menang. Jadi keputusan untuk mengambil Caimin atau Kofifa atau Yeni Wahid adalah hal yang tepat. Saya lebih setuju kalau Wapresnya dari kaum NU. Kita ketahui NU Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya kuasai banget. Jadi saya setuju kalau Anies duet dengan Caimin. Tetapi menurut saya, apapun minumannya, teh alor adalah minuman kesukaan. Siapapun Wapresnya, Anies Baswedan adalah pilihan hatiku. Dari kemarin saya bilang bahwa saya mendukung Pak Anies itu tidak ada kepentingan, tidak ada embel-embel. Saya mendukung secara tulus, penuh dengan cinta, penuh dengan pengorbanan. Karena itu siapapun Wapresnya, Anies tetap jagoanku. Salam dari Ketum Beta Manis. Salam dari pendiri Relawan Api, Fritz Alurboy. Tetap mendukung Anies. Ya, setuju juga kalau Caimin jadi Wapres. Yang lain entar dulu, tunggu dulu. Seperti Mas AHY, nanti ajalah masih muda. Tunggulah di tahun-tahun selanjutnya. Berikan kesempatan yang senior-senior. Sekian dan terima kasih. Oke, saya sangat menikmati drama perpecahan seperti ini guys ya, dari Partai Demokrat dengan Partai Nasdem ya, yang selama ini para pendukungnya ya, para relawannya begitu gencar menyerang Pak Jokowi ya. Jadi sekarang mereka lagi di titik terendah guys ya. Dan tadi Fritz Alurboy dia bilang bahwa dia tidak sepakat ya narasi-narasi dari Partai Demokrat yang mengumbar ke publik bahwa Mas Anies ini pengkhianat ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan melihat surat yang dikirim secara privat ya, pribadi dari Anies Baswedan kepada Mas AHY ya, di mana secari kertas tersebut ditulis langsung atau ditulis sendiri oleh Pak Anies Baswedan, ditandatangani pula ya.
Lalu sekarang Pak Anies memilih Caimin ya, atau dipasangkan dengan Caimin ya. Nah, itu kalau bukan disebut pengkhianat, ya mau disebut apa lagi ya? Ini kan jelas-jelas mengkhianati guys ya. Oke, saya sudah nggak ngerti lagi bagaimana mungkin Fritz Alorboy bisa menyangkal hal itu ya. Tetapi ya bodoh amat lah, ini urusan mereka guys ya. Kita hanya bisa menikmati keretakan mereka ya. Saya cukup puas karena selama ini mereka begitu asik, nyaman, dan gencar menyerang Pak Jokowi demi menaikkan elektabilitas dari pasangan capres mereka ya, demi mendapatkan simpati publik ya. Namun kini arahnya berbalik guys ya. Dan ya, kita sebagai pendukung dari Presiden Jokowi menikmati akan drama atau momen seperti ini guys. Nggak ada kendor-kendornya gue mendukung Pak Anies. Karena tujuan gue tuh presidennya, pemeran utama. Ibarat kata nih, kalau orang bikin sinetron, yang dicari tuh bintangnya duluan, baru yang lain. Makanya gue sampai saat ini nih nggak ngemikirin wakilnya siapa kek, urusannya kayak gimana kek, kagak. Kalau mata gue kayak gini nih, mata gue gini, emang udah ngantuk ini di jam 2 kurang, ini jam 2 pagi kurang. Jadi gue tegesin lagi, dari awal gue dukung Pak Anies. Gue bukan dukung wapresnya. Wapresnya mau siapa kek, ya kan? Bebas kalau gue mah. Yang penting tujuan gue Pak Anies Baswedan. Oke, abang ini masuk dalam kelompok siapapun wakilnya, intinya presiden adalah Pak Anies. Halo orang-orang Demokrat, bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja atau sedang terguncang? Maajeng bagaimana keadaannya? Baik-baik saja atau sedang nangis di pojokan? Galau berat, Maajeng galau berat. Untuk Pak Ahy dan Pak Beni Kaharman tetap semangat, tetap kuat. Beta doakan dari NTT kalian pasti bisa melewati masalah ini. Karena menurut beta ini cuma masalah kecil. Jadi daripada kalian terus galau, mending gabung kita dukung Pak Jokowi atau rambut putih. Salam Indonesia maju tanpa perubahan. Mantap, salam Indonesia maju tanpa perubahan. Kasihan juga ya guys ya, melihat kondisi Partai Demokrat saat ini yang dulu pernah berjaya di masa pemerintahan Pak SBY, tetapi pada saat ini ya kasihan banget ya, seperti diabaikan, nggak dianggap ya, kalau saya perhatikan ya seperti itu. Ya harapannya sih mudah-mudahan mereka ya bisa mencari koalisi yang lain yang bisa mengakui dan menerima keberadaan mereka ya. Intinya jangan memaksakan diri untuk menjadi wakil ya. Ya syukur-syukurlah kalau memang dikasih jabatan menteri guys. Namanya juga hidup, pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian, namanya laundry. Apapun makanannya, minumnya teh manis. Siapapun wakilnya, presidennya tetap Pak Anies. Asik. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekarang jam 18.50, sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini. Demikian informasi ini kami sampaikan kepada seluruh warga Cianjur khususnya, bahwa sudah ada hal yang tidak diduga-duga, bahwa Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Oh, diturunkan guys. Turunkan. Lipat. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Cianjur untuk menurunkannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kasihan juga ya. Baliho-baliho yang udah dicetak ya, itu pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit guys ya. Apalagi tersebar di seluruh penjuru tanah air. Namun kini kader-kader dari Partai Demokrat harus menerima arahan dari pusat, dari DPC-nya untuk mencopot baliho yang memperlihatkan wajah Pak Anies dan wajah Mas AHY ya. Karena menurut kader dari Partai Demokrat ini telah terjadi pengkhianatan ya. Mas Anies mengkhianati AHY yang saat ini sudah berlabuh atau berbelok ke Caimin guys ya. Oke, mari kita perhatikan lagi yang lain guys. Ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Loh. Kok bisa? Kok bisa? Hah? Masa sih? Masa sih? Kok nggak tahu saya? Aduh. Itulah. Belum apa-apa sudah begini ya. Hah? Johannes, gawat kali ah. Memang. Aduh, nggak jadi deh perubahan. Ancur. Kok bisa seperti ini? Ada apa ini? Hah? Kok nggak ada telepon saya Mas AHY ya? Apa gua bilang? Mantap. Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini... Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya. Sama dengan Bambang Susatyo ya, kalian ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk mengiyakan apa gitu saja. Saya kurang memahamin itu betul-betul sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Ya. Pak, dalam beberapa hari ke depan ini. Oke, jadi menurut Pak Surya Paloh ya, apabila Partai Demokrat merasa kecewa yang sangat mendalam, kecewa berat, lalu memilih untuk keluar dari koalisi, Pak Surya Paloh sudah siap dan menghormati apapun yang menjadi keputusan dari Partai Demokrat ya. Sedih betul Partai Demokrat ini guys. Dan lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat. Apapun yang menjadi keputusan Nasdem dan Pak Anies Baswedan, kami relawan tetap semangat dan setia. Karena bagi kami yang penting Anies presidennya. Masalah wakil terserah siapa saja. Mau Caimin, is oke-oke aja. Dan kami sudah melihat track recordnya Pak Surya Paloh bukan seorang pengkhianat. Buktinya selama 2 periode setia dengan Pak Jokowi. Dan sekarang memilih Anies Baswedan dari Nasdem yang pertama, dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Surya Paloh yang telah berani pertama mengusung Anies Rashid Baswedan. Apapun yang Pak Surya Paloh tentukan untuk wakilnya Anies, saya rasa penuh pertimbangan dan ini yang terbaik. Terus lanjut Pak Surya Paloh, semangat, rakyat bersamamu. Yang pasti, jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan.
Tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri dan pasangan capres dan cawapres tidak sesuai dengan komitmen yang di piagam koalisi. Saya dari awal adalah orang yang memprediksi bahwa koalisi perubahan ini adalah koalisi yang gampang dan rentan pecah. Karena koalisi ini perekatnya tidak kuat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan koalisi perubahan ini tidak kuat karena masing-masing partai ingin lebih terlihat menonjol. Hari ini kita melihat bagaimana akhirnya koalisi ini benar-benar sampai di titik nadir. Partai Demokrat dengan tegas mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Partai Nasdem dianggap pengkhianat. Ketika kemudian Anies Baswedan dan Partai Nasdem dianggap menerima Caimin sebagai calon wakil presiden. Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana dengan pendukungnya selama ini yang selalu mengatakan sebagai antitesa dari seorang Pak Jokowi? Para pendukungnya selama ini dengan getol, bersuara lantang, mengkritik program-program Pak Jokowi. Lalu apa jadinya ketika kemudian koalisi pengusung Anies Baswedan adalah Nasdem dan PKB, di mana kita tahu keduanya merupakan bagian dari koalisi pemerintah saat ini. Apakah kemudian namanya akan berubah dari koalisi perubahan atau para pendukung-pendukungnya sudah tidak sepakat dengan Pak Anies Baswedan dan memilih pergi. Karena apa? Karena tujuan awal untuk melakukan perubahan sudah tidak terlihat lagi. Bagaimana kemudian selama ini kita melihat perubahan itu ada pada Partai Demokrat dan PKS. Tapi kalau dua partai ini, baik PKS maupun Demokrat, keluar dari koalisi perubahan dan tinggal Nasdem dan PKB, para pendukung Pak Anies yang selama ini teriak dan getol mengkritisi pemerintah dan ingin perubahan, apakah kalian akan tetap bertahan mendukung Anies Baswedan? Jawab di komentar. Oke guys, kita tinggal melihat perkembangan ke depan ya. Di manakah nanti pada akhirnya Partai Demokrat ini berlabuh ya? Apakah masih bertahan dengan Pak Anies dan Partai Nasdem yang sekarang mereka sebut atau anggap sebagai pengkhianat, ataukah mereka akan berlabuh kepada koalisi lain ya, entah ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Ya, kita nikmati aja guys. Kita sebagai masyarakat kecil, sebagai penonton, sebagai netizen ya, kita menikmati momen-momen seperti ini ya. Intinya kita tetap menjaga persaudaraan dan keutuhan NKRI ya. Inilah pesta demokrasi guys ya. Seru dan semakin sengit guys. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Pengecut, berdarah dingin, teman koalisi berkhianat gitu. Bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya teman koalisi berkhianat gitu. Mas Hersaki, ini sudah beredar surat dari Sekjen Demokrat. Apakah betul bahwa saat ini sudah dipastikan bahwa Anies Baswedan ini akan menggandeng Caimin? Info yang kami dapat ya dari kemarin sebenarnya. Kemarin malam kami dapat dari Pak Sudirman Said menyampaikan kepada tim 8 dari Demokrat, yaitu Bang Teguh Rifki dan Bang Evita, kalau Nasdem dan PKB sudah bersepakat untuk membentuk koalisi dengan capresnya adalah Anies Baswedan dan cawapresnya adalah Muhammad Iskandar. Jadi mereka membentuk koalisi sendiri. Nah, memang sebelum ini kan tentu saja kabar yang sangat mengagetkan buat kami ya. Sangat yang tidak bisa diterima sebenarnya kalau menurut kami, karena kita kan sudah bersama-sama selama ini 1 tahun lebih menjalin kebersamaan dan setiap ada apapun kita komunikasi dengan baik. Tapi mendadak di beberapa hari ini ya, kok tiba-tibanya bisa ada seperti ini gitu. Ini yang menurut kami sangat mengagetkan, karena bagaimanapun ya kita sudah bersepakat mengusung perubahan bersama-sama bertiga, Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Lalu ketemulah tokoh yang namanya Anies Baswedan. Ya, bagaimana selama ini kita terus berkomunikasi dengan aktif. Misalnya nih Nasdem ya,
sejak diusung oleh Mas Anies, sejak diusung oleh Nasdem 3 Oktober itu sampai dengan 22 Januari itu belum punya teman koalisi gitu. Itu Mas Anies menyampaikan, ayo Mas Ahaye kita menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres 2024-2029 dengan Mas Anies membawa Nasdem, Mas Ahaye membawa Demokrat, dan keduanya bekerja sama mengajak PKS. Nah ini peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8 gitu. Nah terus bergulir bersama ini, kita tahu kita sudah punya piagam segala apa, lalu ada beberapa kali rencana deklarasi tapi terus tertunda gitu ya. Terus nanti ya. Kalau bagi kami intinya begini, kami tidak menduga bagaimanapun ini kan bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya teman koalisi, kalau bahasanya kan tadi kami baca ada residen bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut, berdarah dingin. Kenapa ini bisa kami sampaikan? Ya soalnya kita sudah punya komitmen bersama, sudah berulang kali, sudah cukup panjang ya. Lalu sedang dalam proses pengaturan untuk masalah proses deklarasi, mendadak buat kesepakatan dengan yang lain, tidak ada komunikasi. Ya istilah kata kita ini udah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu yang disebar undangannya beda gitu. Baik. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Dan saya sampai saat ini yang saya tahu, tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya, waduh ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Oke guys, ya saya bisa merasakan juga sih sedih, sakit, dan kecewanya Partai Demokrat ini terhadap tingkah dari Pak Anies ya. Karena selama ini seperti yang teman-teman dengarkan tadi, mereka sudah membangun kebersamaan, sama-sama mengusung perubahan ya. Sampai ibu, ustaz pun dibawa-bawa menjemput takdir lah segala macam. Tetapi pada ujung-ujungnya ya, Mas Ahaye dikhianati ya. Mereka mencari wakil presiden dari pihak Anies Baswedan dan Partai Nasdem tanpa ada komunikasi sebelumnya ya, sehingga akhirnya membuat kekecewaan yang sangat mendalam dari Partai Demokrat. Sampai tadi ada Pak Andi Arief yang mengatakan wah ini berdarah dingin ya, pengkhianat ya, pengecut. Dari kemahirannya berbahasa Inggris, berbahasa internasional, Anies Baswedan ini sangat pantas sekali untuk menjadi presiden. Bahkan menjadi pemimpin dunia pun sudah layak. Karena ya syaratnya jadi pemimpin dunia ini ya harus fasih bahasa internasional. Ya kecerdasan sudah bisa teruji lah. Ya apalagi kurangnya. Ya bagi saya Anies itu apalagi buat setingkat nasional saja. Setingkat internasional pun Anies mampu dari edukasi dalam berbahasa Inggrisnya. Itu. Mau apa lagi coba? Ya, sudah kafabel. Ya, tinggal ya elektabilitas aja ya, cerdas-cerdas untuk melihat, untuk menilai, untuk mengapresiasi. Oke, para pendukung Anies memang cerdas. Wassalamualaikum. Oke, masih juga ada yang memuji setinggi langit ya Pak Anies ya. Pak Anies itu harusnya lebih daripada pemimpin nasional ya, layak jadi pemimpin dunia. Wow. Ya kalau pengen jadi pemimpin dunia sih sebaiknya jadi pemimpin atau presiden Amerika Serikat aja guys ya. Karena itu kan dia sebagai negara adidaya, sebagai negara yang menguasai dunia ini guys ya. Kalau begitu ngapain Pak Anies dijadikan presiden Republik Indonesia? Harus dijadikan presiden Amerika Serikat guys ya. Itu lebih cocok, atau enggak dijadikan presiden Rusia ya. Nah itu lebih mantap lagi tuh. Pengen tahu enggak yang lagi anget-anget sedikit, anget-anget kuku? Kapal perubahan mulai oleng bos. Kok bisa gitu ya? Dengar-dengar Ahaye ngambek gara-gara Nasdem dengan keputusan sepihak akan mengusung Anies sama Cak Imin.
tanpa sepengetahuan Demokrat sama PKS. Dengar sih itu. Bahkan AHY sampai men-take down billboard ataupun reklame yang memasang Anies AHY. Udah nggak ada lagi sekarang. Kok bisa gitu ya? Bingung, pusing. Makanya kadron udah mulai pusing lagi. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Mas Saki, ketika kemudian Pak Anies, apa kabar Anda? Siap-siaplah Anda menjadi gelandangan politik dan ajaklah penyokong-penyokong Anda untuk menelan kepahitan air liur lidahnya sendiri. Partai Demokrat sudah sah meninggalkan Anda karena merasa dikhianati oleh pakatan-pakatan koalisi perubahan. Jadi bangsa dan rakyat Indonesia dari awal ya saya katakan, kita melihat rekam jejaknya Anies sewaktu menjadi gubernur Jakarta itu nol prestasi, hanya menghamburkan anggaran-anggaran yang untuk membangun pembangunan yang tidak menyentuh langsung kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Makanya orang ini tidak baik dan tidak pantas untuk memimpin bangsa yang besar ini. Salam logika. Entah kenapa hati ini riang banget ya mendengar kabar kalau Anies Baswedan akhirnya berpasangan sama Muhaimin Iskandar. Wow, seneng sekali, sumpah. Apakah pasangan berikutnya akan muncul tiba-tiba saja, mungkin Ganjar Pranowo berpasangan sama Prabowo jadi Garwo? Bagaimana? Kita tunggu selanjutnya. Satu-satunya partai politik di Indonesia yang dengan sangat tenang, terukur, terarah ya toh, dalam menghadapi Pilpres 2024. Dan capresnya yang luar biasa top. Jujur, amanah, merakyat, sederhana, tidak mempunyai rekam jejak buruk. Sopoyu, Partai PDI Perjuangan dan capresnya Ganjar Pranowo. Dan biasanya kalau melakukan persiapan gini dengan tenang, rekam jejak yang baik, tidak ada yang buruk, itu biasanya menang. Coba kita bandingkan dengan Prabowo Subianto. Kabeh tadi presiden ae bau wengung golek dukungan Rona Rono Rene, politik pecah belah. Apa mana sing tasnya Riki, Nasdem juga dengan PKB, Caimin sampai Anies, akhirnya Demokrat ngamuk-ngamuk. Kayak bingung. Dengan melihat peristiwa seperti ini guys ya, dari Partai Demokrat yang merasa dikecewakan karena Pak Anies akhirnya bersama dengan Caimin ya sebagai capres dan cawapres, kita bisa melihat dan belajar bahwa dalam politik itu tidak ada kawan yang abadi ya, yang ada hanyalah kepentingan semata ya. Dan politik itu sangat dinamis dan cair ya, apapun bisa terjadi guys ya. Oke, tetap sabar ya untuk Mas AHY dan Partai Demokrat ya. Ya semoga kalau memang kalian merasa kecewa berat, ya silakan bergabung dengan koalisi yang lain ya, dengan Pak Prabowo ataukah dengan Pak Ganjar. Selain itu, sisi yang lain kita bisa melihat pemimpin seperti Pak Anies ini ya, kita bisa belajar sifatnya bahwa beliau ini tidak bisa konsisten dengan ucapan dan kata-katanya guys ya. Karena jelas-jelas ya, dia mengirim secari kertas yang tadi sudah dibongkar oleh Mbak Ajeng ya, yang ditulis tangan oleh Pak Anies sendiri ya. Ia memberikan harapan setinggi langit kepada Mas AHY, tetapi pada akhirnya takdir berkata lain ya. Dan ini artinya Pak Anies itu tidak konsisten dengan kata-katanya ya. Dan pemimpin yang tidak bisa konsisten dengan kata-katanya, yang bisa mengingkari janjinya ya, yang berkhianat seperti ini, nah ini sebenarnya menjadi alarm bagi kita semua guys ya. Hati-hati ya, agar jangan sampai ini nanti diperlakukan kepada
rakyat kecil ya, kepada masyarakat Indonesia ya. Janji-janji yang disampaikan nanti kita malah dikhianati ya. Janji-janjinya itu tidak terrealisasi ya. Nanti berkata lain lagi ya. Nah, dari hal-hal yang seperti ini sebenarnya menjadi alarm bagi kita untuk waspada dan berhati-hati ya. Mari kita pilih pemimpin yang bertanggung jawab, yang berintegritas ya, yang bisa dipercayai kata-katanya, yang bisa selaras antara ucapan dan perbuatannya ya. Tentunya pemimpin yang mau meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Selamat menikmati buat kita semua sebagai pendukung Pak Jokowi, melihat kemesraan yang selama ini dibangun antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem kini retak dan kapal mereka mulai oleng ke kiri, oleng juga ke kanan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.